Halo sahabat Kampung Ilmu, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Tepatnya tipe-tipe soal yang sering muncul di pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, silakan nanti teman-teman buka kembali materi tentang persamaan nilai mutlak supaya pemahaman teman-teman menjadi utuh ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk tipe soal yang pertama, bentuknya sering muncul itu seperti ini. Mutlak fx kurang dari A, kita hapus saja. Ini kurang dari A atau mutlak fx yang lebih dari A di mana A-nya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, inilah yang tipe soal yang sering muncul, yaitu di ruas kiri, di salah satu ruasnya itu nilai mutlak atau fungsi mutlak, dan di ruas yang satunya itu bilangan positif. Nah, seperti ini. Ini di note ya, di teman-teman perhatikan betul tipe yang ini. Nah, kalau teman-teman punya tipe soal seperti ini, ada beberapa alternatif solusi sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau misalkan alternatif solusi atau penyelesaian, itu yang pertama teman-teman bisa menggunakan sifat dari pertidaksamaan, sifat. Nah, di sifat pertidaksamaan ini ada dua yang dua hal yang teman-teman harus tahu gitu ya. Begini, misalkan mutlak fx itu kurang dari 0, maka kurang dari 0 lagi ya. Kurang dari A, maka solusinya adalah fx kurang dari A dan fx juga ini lebih dari min A. Nah, yang kedua, misalkan mutlak fx lebih dari A, maka solusinya fx lebih dari A atau fx itu kurang dari min A. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ingat kalau menggunakan sifat pertidaksamaan. Yang kedua, teman-teman bisa menyelesaikan tipe soal seperti ini itu dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak atau definisi nilai mutlak ya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman nanti tonton ya. Yang belum nonton silakan nonton. Yang sudah nonton tapi belum paham silakan buka kembali videonya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menyelesaikan tipe soal seperti ini itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Yang keempat, teman-teman bisa juga menyelesaikan tipe soal seperti ini itu menggunakan grafik atau kurva. Nah, ini ada 4 alternatif solusi yang teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini. Tapi kali ini kita hanya akan membahas alternatif solusi dengan menggunakan sifat sifat saja, sifat pertidaksamaan. Nah, oke, mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal dan pembahasan untuk soal nomor 1. Saya punya mutlak 1 min 2x kurang dari sama dengan 5. Nah,
Kalau soalnya seperti ini, solusinya adalah teman-teman bisa pakai yang begini nih. Kalau kurang dari A, ini A-nya ini lebih dari 0 ya, atau positif. Teman-teman bisa pakai yang ini nih. Nah, maka yang ini itu kita bisa selesaikan dengan fx lebih dari min A dan kurang dari A. Nah, sehingga kita punya min A-nya siapa? A-nya adalah 5 kurang dari fx-nya berapa? 1 min 2x kurang dari 5. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya yang di tengah di sini nih 1 min 2x nih fungsinya itu tersisa hanya x saja. Karena kita ingin mencari solusi x ya kan. Nah, caranya adalah 1 yang di sini itu kita hilangkan dengan cara menjumlahkannya dengan lawannya. Ini kan positif 1 nih. Maka supaya dia hilang kita harus kurangi dengan 1. Sehingga di sini min 1 min 5 itu kurang dari min 1 tambah 1 kan 0 tuh. Sisa min 2x kurang dari 5 dikurangi 1. Sehingga ini kita punya min 6 kurang min 2x. Sorry, ini kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan semua. Kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Min 2x kurang dari sama dengan 4. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita punya min 2x di sini. Bagaimana cara menghilangkannya ya? Karena ini perkalian, kita maka akan kalikan dengan lawannya, yaitu 1 per min setengah ya. Kita kalikan dengan min setengah. Kita kalikan min setengah, min 6 dikali min setengah, yaitu 3, ya kan? Min 2 dikalikan min setengah, ya sisa x. Min 4 dikalikan min setengah, berapa kira-kira? 4 dikalikan min setengah, yaitu min 2. Nah, sekarang, ingat, karena kita mengalihkannya dengan tanda negatif, maka tanda yang ini dan ini itu berubah. Awalnya kurang dari sama dengan, maka ini berubah menjadi lebih dari sama dengan. Awalnya ini kurang dari sama dengan, ini menjadi lebih dari atau sama dengan. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi x kurang dari sama dengan 3 atau x lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah itu x lebih dari sama dengan minus 2 dan kurang dari sama dengan 3. Oke? Gampang ya? Nah, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 kita punya mutlak 3x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, ingat cara yang tadi ya. Kalau kita punya seperti ini, maka ini menjadi fx lebih dari sama dengan 7. Kita tulis dulu sifatnya. Lebih dari sama dengan A atau fx-nya itu kurang dari sama dengan min A. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x plus 3 kurang dari sama dengan min 7 atau fx lagi. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 3x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Sekarang kita lihat. 3x plus 3 kurang dari sama dengan negatif 7. Maka ini caranya adalah
kita hilangkan 3 yang di ruas kiri ini dengan menjumlahkannya dengan negatif 3. Ini menjadi 3x kurang dari sama dengan min 7 min 3. Atau yang ini 3x lebih dari sama dengan 7 dikurangi 3. Sehingga ini kita punya 3x kurang dari sama dengan min 10. Yang ini kita punya 3x lebih dari sama dengan 4. Sehingga ini kita punya x-nya adalah kurang dari sama dengan min 10 per 3. Yang ini x lebih dari sama dengan 4 per 3. Nah, jadi ini kita punya himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah x lebih dari sama dengan, jadi x lebih dari sama dengan 4 per 3 atau x kurang dari sama dengan min 10 per 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya yang kita dapatkan. Nah, teman-teman, ini dia contoh soal tipe 1 di pertidaksamaan nilai mutlak. Coba kita lihat contoh soal yang lainnya. Kita punya soal nomor 3. Mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kan nilai mutlak itu mutlak apa saja, mutlak x misalkan, itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini kurang dari sama dengan 0. Tapi ada yang mungkin yaitu sama dengan 0-nya ya kan. Sehingga ini artinya adalah solusinya adalah x min 2 itu sama dengan 0. Karena kan sama dengan 0 ya aja yang bisa masuk gitu ya. Masuk dalam definisi nilai mutlak. Sehingga ini kita punya x min 2 sama dengan 0 itu sama dengan x min 2. Jadi HP-nya untuk yang ini dapat ditulis adalah 2 saja gitu ya. Nah, kita lihat soal nomor 4. Mutlak x min 2 lebih dari 0. Nah, lebih dari 0. Kita tahu juga bahwa mutlak fx itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini hanya lebih dari 0, maka ini artinya solusi dari fx ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x min 2 sama dengan tidak boleh sama dengan 0, maka ini tidak boleh sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini adalah x tidak sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 2 ya. Coba lihat yang terakhir. Mutlak x min 2 itu lebih dari sama dengan min 1. Lebih dari min 1 gitu ya. Nah, kita ingat bahwa fx itu, mutlak fx nilainya haruslah lebih dari sama dengan 0. Bilangan yang lebih dari min 1 itu kan 0 kan. Nah, ini artinya 0 juga termasuk di sini berarti 0 dan seterusnya ini masuk. Nah, ini artinya positif. Yang lebih dari negatif 1 itu artinya positif. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah semua bilangan real. Nah, oke teman-teman, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lain, karena kita tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi orang lain. Dan salam matematika.